Welcome back to Musik. Selamat datang kembali di Musik kawan-kawan. Bareng gua Rama, Yogi, dan Yasin selalu. Emang kita doyan buat musik. Ya, kali ini siapa lagi yang kita musik? Udah. Aduh, lagi panas di musik-musik deh ya. Nanti kita musik-musik coba. Nah, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang dekat dengan kita sebenarnya, sesuatu yang harusnya nih salah satu penopang pembangunan negara ini gitu. Yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. BRIN. By the way yang nggak tahu BRIN itu sebuah badan non kementerian yang punya tanggung jawab langsung presiden ya. Dia itu mengintegrasikan 4 badan, ada Batan, ada LIPI, ada BPPT, dan 8. satu lagi 8. Nah, lahir dari 2021, ini adalah produk dari periode keduanya Pak Jokowi. Halo Pak. Yes. Bagus sekali. Kita mau bahas sebenarnya BRIN ini tuh lagi ngapain sekarang dan udah hasilin apa aja, dan sebenarnya ada nggak sih dampaknya buat negara itu, terutama masyarakat, karena inovasi yang harusnya dirasakan ya oleh masyarakat kita sendiri gitu. Jadi sama gua Rama dan Yasin aja kita akan ngomongin BRIN. Kita mulai. Menurut kalian BRIN itu hari ini bekerja apa enggak sih? Bekerja. Yuk. Bekerja sih. Tapi kayaknya minim pergerakan. Wah, Apa tuh? kenapa bisa minim pergerakan? Apa yang membuat lo menilai bahwa BRIN minim pergerakan? Tadi kan lu bilang dia membawahi tadinya 4 lembaga ya. Iya. Berarti harusnya birokrasi lebih lancar lah ya, karena Iya, tidak 4 karena lembaga itu di satu merger satu-satu. Tapi dilihat-lihat juga kayaknya penelitian Indonesia di ASEAN pun masih tergolong minim dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nggak ada inovasi, nggak ada Ya. penelitian apapun gitu ya. Nah, mungkin bukan yang nggak ada, tapi minim. Ada tapi sedikit. Nah, kalau bilang nggak ada nanti takutnya malah marah deh. Ada, cuman minim dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Iya. Bukan di Asia ya, ASEAN. Karena yang gua tahu cuman statement kontroversi doang di Ya, BRIN. itu Kontroversi salah apa tuh? satunya itu. Tapi kalau menurut lo gimana? BRIN ada kerjanya nggak sih? Yang jelas gini. Kalau kerja ya tadi, gue sepakat sama yang Yogi bilang gitu kan. Kerja pasti ada kerjanya gitu loh. Pasti. Kalau misalnya dibilang nggak kerja, coba aja cek absennya. Pasti. Maaf saya. Jadi kalau misalnya emang Samping kantor gua kantor BRIN kok. ya, gue juga Rame mulu. gue juga kalau misalnya lewat apa namanya? Lebak Bulus tuh, Iya. juga sering tuh lewat kantor BRIN, di situ ada. Tapi gini, kalau berdasarkan yang gue coba riset lah ya, riset tentang BRIN itu sendiri, sebenarnya kalau ngambil dari statement dari ketua BRIN-nya sendiri tadi gue baca, jadi emang fokusnya itu bukan terkait launching hasil penelitian, jadi makanya nggak kedengeran. Oke. Tapi fokusnya adalah bagaimana hasil-hasil penelitian ini menjadi bahan dasar dari industri. Oke, jadi implementasi di industri. Ya, makanya mungkin nggak kelihatan, tapi Oh. secara kerjanya tidak langsung, emang tidak langsung kelihatan posisinya gitu sih. Berarti mobil SMK listrik yang CBU Cina itu hasil BRIN. Hasil riset BRIN. Hasil riset itu kayaknya. Cuman produksi di Cina. Iya. Gua- Apa gimana tuh? Enggak gini, dalam artian gini. Banyak posisi-posisi kayak tadi jadi nih gue bacain aja ya. Ya. Oke, Biar siap, gua siap. nggak salah Biar baca. kata data, pakai Biar data. data. Di mana? Tadi mana ya gue baca tuh terkait Nanti ditampilkan ya. ya nanti gue Link tampilin beritanya. ya. Nanti link beritanya kita Mungkin tampilkan. Yogi dulu deh sambil gue jadi bahannya dulu. Gak ada yang tahu lah ya itu mobil Iya. Cina, tapi kita sebenarnya udah tahu, udah ramai di berita soal itu. Tapi kan BRIN juga pernah ngomongin soal risetnya dia Ya. soal mobil listrik kan. Ya, tapi kalau ngomongin mobil listrik sih harusnya bukan barang baru ya. Karena berapa
periode bahkan sebelum Pak Jokowi naik, kita dulu udah punya riset tentang mobil listrik. Pas zaman Pak SBY, Menterian Pak Dahlan Iskan mungkin, kalau mungkin diingat. Itu mungkin prototipe udah jadi mungkin ya, udah sempurna, tinggal permasalahan kayaknya perizinan waktu itu kayaknya, kelayakan jalan kan. Cuman akhirnya tidak berlanjut karena dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kan harusnya tinggal bisa melanjutkan. Kenapa harus CBU ke Cina? Jadi tapi gini loh, kalau ngomong masalah SMK, sebenarnya bukan masalah dibeliinnya, itu masalah di industrinya aja gitu. Iya, Bukan masalah maksud- dibeliin. Iya, bukan. Tapi bukan dalam masalah artian gini. beliin. Tapi dengan gini, kita nggak pernah mau lihat gitu. Kan sekarang mobil listrik banyak, bukan Banyak. cuma dari SMK doang. Banyak. Produsen Tapi banyak. produsen lain bisa TKDN. Nah, permasalahannya adalah ya, lu kalau misalnya ngebahas TKDN bukan dibeliin posisinya di Iya, gua Bukan tahu. Industri. Ya, Jadi gua- bukan iya. jadi titik permasalahannya bukan itu konteksnya gitu loh. Iya, tapi Tapi bentuk risetnya adalah di mana? ketika industri mobil listrik ini ada, Nah, siapa yang melakukan riset pertama kali? Nah, itu itu. loh. Green bukan, Kalau lu tiba-tiba green bukan. ngebahas masalah mobil SMK, itu kan SMK kan sekarang mobil yang masalah CBU Cina itu. nah. Bukan SMK yang dulu dijadiin Jokowi di Solo loh. Ya. Iya. Oke, yang kita bahas bukan yang itu. Bukan yang itu, beda. Beda. Takutnya nanti ada yang salah. Beda. Gitu. Tapi kemarin pemerintah dengan PD mengklaim mobil lokal. Nah, itu konteks yang berbeda udah. Tapi itu, itu udah konteks yang berbeda. tapi terkait risetnya. Karena gini, yang tadi gue bilang, Green itu fokusnya ke industrinya gitu. Iya. Hasil Oke. risetnya diserahkan Ke kepada industri. Jadi dengan adanya dengan hasil hari ini, ya itu hasil. masih ada hasil risetnya juga. Bahkan gini, ini Oke. gue baca ya. Oh, siap. Selain masalah mobil, Ayo. nih gue baca di postingan Instagramnya Bin 5 hari yang lalu. Jadi kalau sekarang itu, pokoknya 5 hari lalu dari syuting hari ini ya. Ya, dari video ini di syuting. Ah. Jadi ini ngebahas terkait teknologi canggih bisa ngebantu temukan korban bencana alam. Widih, mantap. Nah, jadi kan Indonesia ini negara yang rawan bencana posisinya. Ya, betul. Hmm. Dan banyak korban-korban bencana alam yang sulit ditemukan. Oke. Entah itu kayak misalnya korban-korban likuifaksi dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu kan sulit tuh ditemuin. Nah, dengan adanya hasil penelitian ini, inovasi ini membantu, mungkin tidak bisa menyelesaikan permasalahan 100%. Benar. Tapi setidaknya misalkan dari permasalahan 100% mungkin jadi 80%. Ini kan permasalahan yang spesifik gitu. Iya. Hmm. Jadi kalau lu mempermasalahkan teknis, itu bukan di print jadinya gitu loh. Jadi fokusnya bukan di print, lu salah sasaran. Berarti Brin bisa riset. Risetnya, masalah hasil risetnya itu Jadi apa? di Dibuat di setap mana? industri atau Mana tidak, Dibuat di mana itu Itu urusan kan- nanti. iya, urusan lain. bukan kendalinya print posisinya. Gitu. Jadi menurut lo gimana? Tapi iya benar mungkin ya. Riset Tapi berarti kalau misalkan ini mah asumsi gua ya. Kalau dulu kita pernah ngeriset mobil listrik Iya. dan sekarang diadopsi, mungkin yang mengadopsi industri luar tandanya hasil riset kita berhasil. Ya itu makanya kan tadi gue bilang. Jadi kalau lu mempermasalahkan masalah mobil SMK hari ini, Cuman dipertanyakan ke BRIN udah salah alamat. Justru mungkin hasil LIPI dulu di zamannya Ya. Dahlan Iskan ya, dulu yang masih sekarang LIPI. yang sekarang yang jadi BRIN, Green. itu mungkin dengan hari ini kita banyak mobil listrik itu termasuk Hasil riset itu. risetnya. Bagus berarti yo. Ya berarti Cuman sayang aja dibuat tidak di luar. berarti hitungannya bagus buat siapa dong? Kenapa dengan hasil-hasil karya anak bangsa itu kenapa bisa sampai keluar? Kenapa nggak bisa dimanfaatin Tapi dalam negeri? gua kalau ngomongin BRIN ya, Iya. ada beberapa kasus terkait inovasi-inovasi atau hasil riset atau hasil apa yang tidak diserap juga oleh BRIN sampai akhirnya gue selalu ngeliatin hasil produknya tuh dari Nah, luar. Ada kan itu. beberapa berita tuh Ya. Ya, yang terakhir ini sampai apa kendaraan apa sih kendaraan ini berbahan bakar air. dan bakar air Pak, itu ternyata orang Indonesia, Indonesia. kan orang Indonesia katanya ditolak oleh BRIN BRIN. isunya dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin BRIN kita ngomongin masalah penyerapan. Ya. Karena beberapa belakangan ini kan banyak berita juga bahwa ada inovasi-inovasi yang nggak diserap sama BRIN gitu. Kayak ada apa masalah mobil Mobil bertenaga air. jalan.
air dan sebagainya sampai harus keluar. Dan ini nggak cuma Satu. hari satu, tapi ada beberapa Banyak. yang ke belakang kita tahu beritanya bahwa itu katanya sempat ditolak sama BRIN. Jadi kan tandanya Tidak menyerap. tidak menyerap gitu. Mungkin bukan tidak, justru malah dibilang tidak diserap oleh BRIN. Justru malah gue pertanyakan gitu. Apa yang dipertanyakan? Enggak gini, apakah tugas penyerapan itu ada di BRIN? Oke. Kalau masalah hak itu kan sudah berarti kan risetnya sudah dilakukan. Iya. Masalahnya diserap industri atau tidak, itu kan berarti bukan di BRIN dong posisinya. Tapi kan yang punya Harusnya akses ke industri kan BRIN. BRIN. Kementerian Industri lah. Iya, tapi kan harusnya BRIN mewadahi lah mewadahi. sebagai ya, itu aspirasi bentuk risetnya rakyat. sudah dilaksanakan kan. Kita nggak bisa ujuk karena Iya. kita nih, gua Tidak nih. bisa ujuk-ujuk langsung ke Ih, kementerian. Ya gimana? maksudnya gini, itu posisinya risetnya sudah dilaksanakan. Iya, Nah. betul. Berarti kan gini, BRIN itu mewadahi Ntar risetnya. dulu, BRIN membantu nggak nih perisetannya dia? Nah, itu gua nggak bisa komentar. Kalau Aduh. itu bisa ditanyakan langsung. Kalau dia gitu memang loh. membantu, berarti memang mewadahi. Kalau dia riset secara karena- mandiri, Sebenarnya gini, ayo. ini perspektif gue ya terhadap penyerapan ini. Kalau ngomongin penyerapan BRIN, riset dari luar yang dilakukan mandiri, terus diajukan ke BRIN supaya pertama dapat validasi. Oke. Karena bagaimanapun BRIN sebagai badan riset, mereka yang bisa memvalidasi bahwa hasil riset itu bisa digunakan atau tidak. Oke. Gitu. Dan yang kedua adalah mereka punya fasilitas. Siapa tahu riset mandiri ini memang tidak sempurna, Nah, dengan adanya BRIN bisa disempurnakan. gunakan. Dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dia yang bisa melempar jenis inovasi atau hasil riset apapun ke industri, tidak seperti mandiri gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Lebih gini sih. Kenapa ditolak? Apakah Nah. memang BRIN punya standar gitu, atau misalkan BRIN mungkin BRIN sebenarnya sudah melakukan itu akhirnya tidak perlu atau gimana? Ya mungkin berarti kan itu harus dilakukan check and balance-nya dulu gitu loh. Kenapa BRIN itu menolak? Jujur gua nggak punya datanya. Mungkin lu karena lu yang tahu berita itu, mungkin bisa. Sampai hari ini sih nggak ada statement. Ada Terakhir sih statementnya bahkan yang penemunya itu, andai kata diajak kerjasama dengan BRIN lagi pun dia menolak. Oh. Berarti kan ada something nih, Oh, sesuatu dia yang pernah kerjasama sebelumnya berarti. entah mengajukan terus ditolak, atau mungkin dia penolakannya itu kata-katanya mungkin tidak, akhirnya dia memilih bekerja sama dengan pihak luar dibanding dengan BRIN. Oke. Kalau misalkan masalah kerjasama sama, gue sih nggak tahu ya. Maksudnya dalam artian, kenapa dulu harus dicari tahu dulu kenapanya. Misal, contoh, kenapa dilakukan lebih banyak riset keluar? Mungkin sumber dayanya lebih Banyak, memadai di sana. lebih ada. Dari teknologinya, bahkan mungkin kayak misalkan perangkat-perangkat dan lain sebagainya yang lebih apa ya, di luar negeri lebih siap gitu loh. Mungkin ada perangkat-perangkat yang belum masuk ke Indonesia, yang akhirnya butuh riset di luar negeri. Kayak contoh gini deh, gak usah jauh, Habibie gitu loh. Ya. Habibie risetnya bagus, tapi kenapa dia riset pesawatnya di Jerman? Ya karena mungkin Jerman lebih siap untuk melakukan Kalau risetnya. masalah Habibie bukannya udah jadi kan N250? Itu kan konsepnya. Harus- Habibie-nya ya, Iya, gua ngomong Habibie-nya iya. ya. Berarti kan dia penyerapannya juga memang penelitian dia di Indonesia loh kan, yang Di terakhir yang Jerman dibuat, dong. yang untuk yang terakhir yang dengan anak itu juga 100% Indonesia. Iya kan, gue nggak yang ngebahas Iya. ketika awal dia penelitian di awal pertama kali, Karena kenapa dia industri ke Jerman? dirgantara kita waktu Belum itu belum ada. sehebat sekarang. Iya gitu Iya. loh. Gitu. Makanya Kita ngomongin makanya sumber daya. makanya kenapa saat penelitian risetnya Habibie pertama kali kenapa di Jerman ya mungkin Sumber saat itu dayanya sumber dayanya belum ada gitu loh. di Indonesia. Tapi emang sekarang juga belum ada. Ya kan kalau Oke. ngomong sekarang ya berarti kan kebutuhan hari ini apa? Tapi kenapa nggak BRIN ini menaungi loh gitu? Kenapa harus akhirnya mandiri-mandiri ini akhirnya keluar aset bangsa loh, peneliti-peneliti kita akhirnya banyak yang Tapi keluar banyak dari juga loh di yang dalam. banyak juga riset-riset yang dinaungi oleh BRIN yang Nah di luar itu negeri. maksud gua. Itu juga banyak posisinya. Mungkin kalau pertama kenapa nggak bisa ya mungkin namanya manusia gitu kan tidak akan bisa menyerap 100% posisinya. Iya, iya.
kalau bisa diserap sebanyak-banyaknya kan Sebanyak-banyak- aset bangsa ini lo jangan sampai Iya, hilang. tapi loh. kalau misalnya sebanyak-banyaknya mungkin dari 100, mungkin yang terserap green 90. Yakin dari 100 Kan gua contoh, ini contoh Iya, ya. kan Gua nggak cuma- punya gua datanya. cuma bilang yakin ya. Kalau misalnya gini, kalau yang terserap misalnya dari 100 penelitian, yang terserap 90. Tapi ketika kita menyorot yang 10, kita akan melihat bahwa green itu tidak punya kinerja apapun. Karena kita terlalu fokus terhadap yang tidak dilakukan. Betul. Itu yo. Iya, kan gua nggak pernah bilang gak kerja, cuma minim. Ya tapi kan berarti kan sorotannya ke arah sana aja gitu loh. Sedangkan kita Mungkin seakan-akan habis ini Brin sorotan gitu harusnya loh. punya media Nah, buat menginfokan gitu. Mungkin Instagram Brin gak ada yang follow kali. bisa jadi. Gitu. Banyak kok, Banyak. 791 719, Pak. 719.000 Iya. Coba postingannya berapa yang like? yang like. Aduh, nggak muncul. Nggak muncul, Kayak dimunculin. nggak dimunculin. Cuma lainnya doang. Ya udah. Kalau Jadi yang- sebenarnya poin diskusi ini adalah kita sebenarnya bukan nyalain Brin, kita bukan Iya. cari-cari, kita cuma bertanya-tanya aja. Brin itu posisinya di mana? Karena sebagai produk, Brin itu produk politik menurut gue. Iya. Oke. Karena sebenarnya mengintegrasikan keempat badan Badan. mau ada mau tidak pun sebenarnya akan sama Jalan, saja tetap menurut jalan. gue. Jalan, cuman mungkin lebih terpadu aja, lebih mencari informasi kita lebih gampang, terus lebih kalau ada apa-apa kita tinggal ke Brin, nggak usah cari misalkan kalau ngomongin riset terkait ilmu pengetahuan kita harus ke LIPI, terus kalau tentang penerbangan ya antariksa itu kita ke Lapan, ini tinggal udah ke Brin aja lebih gampang. Cuman takutnya karena ngurusin 4 banyak jadi malah jadi tidak fokus gitu. Berarti solusinya pecah lagi. Enggak. Karena Mungkin nggak lebih fokus. gini. Mungkin gini, lebih ke ya lu jangan gitu juga. Karena gini, mungkin Green itu perlu lebih apa ya? Lebih mendorong dan lebih mensosialisasikan apa sih yang sudah dilakukan Brin selama ini. dan bisa menunjukkan bahwa hasil riset Green ini dipakai loh di industri ini. Iya. Itu loh. Hasilnya bisa lebih Manfaatkan. disosialisasi dan Disosialisasikan. disosialisasikan. Bukan masalah karena konteks dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan Cuman tapi tidak tersosialisasi. Iya, kayak ibarat lo tahu lo ganteng tapi orang nggak tahu kalau lo ganteng kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh modelnya tuh bahasanya kayak gitu. Atau mungkin orang nggak tahu lo hidup. Nah itu, Itu yang jadi masalah. jadi masalah tuh kayak gitu. Jadi mungkin Brin lebih bersosialisasikan sih. Ya. Gitu. Ya mungkin Brin nggak mau ria kali. Kan minim exposure Iya, tapi kerja iya. banyak. Yang jadi Mungkin, masalah kalau udah mungkin. minim exposure emang nggak kerjain apa-apa. Nah itu sih takutnya. Daripada keluar-keluar juga tapi salah kan. Bener. Jadi blunder ya. Jadi blunder ya mungkin kita nggak ada yang tahu juga. Tapi poin pentingnya adalah bahwa Brin ini dibentuk oleh Pak Jokowi untuk mengintegrasikan segala bentuk riset lintas ilmu pengetahuan, lintas inovasi dan teknologi yang bertujuan untuk pembangunan. Gitu. Semoga Brin nggak mati nih, gitu kan. Ya, Pasti harapannya Brin nggak mati, malah harus terus berkembang lebih bagus lagi. Jadi mungkin ini juga jadi saran dan kritik dari kita juga untuk masalah inovasi, karena banyak orang yang bilang bahwa hari ini Indonesia minim inovasi gitu dengan tapi ya namanya inovasi dan implementasinya kan banyak orang yang terlibat, tidak hanya Brin. So jadi mungkin musik kali ini cukup segitu dulu. Ini ngomongin hal yang sebenarnya ya perlu dibicarakan, cuman orang nggak tahu aja gitu. Thank you so much, sampai berjumpa di musik selanjutnya. Dadah.